Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman inspirasi, pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Nah teman-teman, tentu teman-teman sudah tahu tentang sekam ya. Sekam adalah kulit padi setelah melalui proses penggilingan. Bagi pecinta tanaman pasti sudah tidak asing lagi tentang manfaat sekam ini. Nah dalam penggunaannya ada yang menggunakan sekam yang masih mentah, ada juga yang menggunakan arang sekam ya. Arang sekam itu sekam yang sudah melalui proses pembakaran yang tidak sempurna ya. Berbicara tentang arang sekam sendiri memiliki banyak manfaat bagi tanaman ya. Para pecinta tanaman memanfaatkan arang sekam ini sebagai campuran pupuk kompos, media tanam ataupun media penyemaian. Banyak pecinta tanaman yang menggunakan arang sekam ini karena arang sekam ini bisa meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur, sekaligus juga meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Banyak pecinta tanaman yang lebih memilih menggunakan arang sekam ini karena arang sekam ini memiliki beberapa kelebihan ya. Berapa diantaranya yakni yang pertama, karena arang sekam ini lebih ringan. Kemudian yang kedua, cenderung berada pada pH yang netral. Yang ketiga, lebih steril dari jamur dan bakteri patogen. Yang keempat, tahan lama sampai 1 tahun lebih. Yang kelima, harga arang sekam juga relatif murah. Yang keenam, ketersediaan arang sekam ini memang melimpah ya. Proses pembuatannya lebih praktis dan cepat. Beberapa pecinta tanaman memang lebih banyak memilih menggunakan arang sekam ini karena arang sekam ini sifatnya lebih steril, poros, banyak unsur hara dan juga ringan. Dan berikut ini kami Taman Inspirasi akan menyajikan bagaimana cara membuat arang sekam yang sederhana dan efektif ya, terutama di lahan sempit. Nah sebelumnya kita pilih lokasi pembakaran yang tentunya jauh dari perumahan atau jalan ya, karena biasanya kalau terutama di kota-kota ini proses pembakarannya sekam itu menimbulkan asap yang tebal, jadi dikhawatirkan mengganggu tetangga ya. Kalau tidak itu jangan dekat dengan tanaman ya, karena tanaman yang dekat dengan tempat pembakaran sekam ini bisa layu seperti itu. Nah kalau kami di Taman Inspirasi, karena memang tempat kami itu lahannya sempit dan juga tetangga juga dekat ya jaraknya, kami memanfaatkan lantai 2 yang belum terpakai untuk membakar sekam ini ya. Memang diusahakan pembakaran sekam ini lantainya atau alasnya itu terbuat dari lantai yang keras dan tahan panas ya. Dan kami karena ini di lantai 2 tentunya di lantainya ini kan ada istilahnya aliran listrik ya. Jadi kami menggunakan batu bata agar jika dalam penggunaan waktu yang lama untuk membakar terus ya, membakar berkali-kali arang sekam ini, panasnya itu tidak merusak saluran atau kabel yang berada di dalam lantai ini ya, semen yang ada di sini. Nah berikut ini kami susun dulu batu batanya ya, agar lantainya itu aman untuk pembakaran sekam yang sering kami lakukan di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya susunan batu batanya. Jadi ada jarak antara lantai dan tempat pembakaran sekamnya. Untuk membakar sekam ini kita perlukan tungku. Nah tungkunya ini bisa dari streaming seperti ini ya, dari kawat seperti ini, kemudian bisa dari seng ataupun bisa juga dari kaleng-kaleng bekas roti seperti itu ya, yang dilubangi sekelilingnya. Nah untuk yang lebih praktis karena yang sudah ada, kami menggunakan kawat streaming seperti ini. Kita letakkan dulu streamingnya di pusat atau di tengah-tengah tempat pembakaran sekam. Kita tuang seluruhnya sekam ini satu karung kira-kira 50 kilo ya, karung 50 kilo. Kita taruh di sini, kita buat menggunung atau seperti prisma ya. Jadi kita mau pakai minyak tanah ya ini. Nah, kita siapkan minyak tanah sedikit saja, kita siramkan di
cukup di pusatnya saja, sedikit saja, kemudian kita bakar. Untuk membuat apinya kita bisa menggunakan kertas kecil ataupun kayu-kayu kecil seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi apinya seperti ini, kita biarkan saja sampai apinya itu mati dengan sendirinya. Diusahakan apinya itu jangan dibiarkan menyala terlalu lama. Kalau sudah jadi seperti ini, sebentar saja cukup ya. Kita padamkan. Nah, kalau apinya itu menyala terus ya, ini nanti sekamnya bisa jadi abu ya. Oleh karenanya kita cukup menggunakan panasnya saja ya. Nah, sudah ya. Kebetulan ini di lantai 2, jadi anginnya bagus, bisa menyebar secara merata di setiap bagian sekam ini. Kan jangan sampai menimbulkan nyala api ya. Nah, jadi cukup berasap saja seperti ini. Nah, ini setelah 4 jam, alhamdulillah sekamnya sudah hitam semua ya, sudah sempurna. Nah, kalaupun ada yang belum, itu paling tinggal 5% di dalamnya ya. Nah, kita bongkar ya. Kita ambil tungkunya, kemudian kita buka. Nah, seperti ini ya, supaya yang tadi sisanya yang belum terbakar itu bisa menjadi arang ya sekamnya. Nah, kita biarkan saja dulu seperti ini, kurang lebih 1/4 jam lah ya. Kita biarkan terbuka seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita siram dengan air ya. Dalam penyiramannya, arang sekam ini tidak cukup sekali ya, bahkan sampai terkadang 3-5 kali kalau menggunakan tembor seperti ini ya. Nah, itu agar sampai benar-benar dingin sekamnya, karena kalau tidak benar-benar dingin, ini bisa arang sekamnya ini bisa menjadi abu ya. Nah, ini ya, setelah penyiraman yang pertama, kita balik coba ya. Nah, tadi sekam yang tadi belum menjadi arang ya, sekarang sudah menjadi arang semua ya. Paling kalau masih ada sisa yang belum jadi arang, paling itu tinggal 3% saja. Nah, itu sudah cukup bagus ya, yang penting tidak menjadi abu. Nah, ini kita balik, kita siram lagi, karena teman-teman bisa lihat di sini, 1 kali penyiraman itu belum cukup, asapnya masih banyak ya, masih muncul, berarti kan panasnya masih ada ya. Nah, ini perlu kita siram lagi. Nah, seperti ini, kita usahakan menyiramnya itu harus benar-benar sekamnya itu, arang sekamnya itu benar-benar dingin, tidak muncul asapnya lagi ya, karena kalau nanti masih ada asapnya berarti kan masih ada panas. Nah, nanti kalau lama, dalam waktu yang lama, nanti sekamnya ini malah menjadi abu, tidak jadi arang ya. Setelah kurang lebih 3-4 jam ya, untuk 1 karung sekam mentah tadi, ini sudah selesai prosesnya, sudah benar-benar dingin dan sudah siap kita gunakan. Lebih bagus lagi kita gunakan kalau ini sudah dalam posisi kering ya. Jadi setelah kita siram seperti ini, kita keringkan ya sampai airnya itu kering, arang sekamnya ini. Nah, baru kita gunakan ya. Jadi kita menggunakannya sudah benar-benar dingin ya, sudah kering. Kita bisa memanfaatkan arang sekam ini untuk media tanam ya, campuran media tanam, pembuatan kompos, dan juga mulsa organik ya. Nah, arang sekam ini memiliki banyak kegunaan ya. Di antaranya adalah yang pertama, ini mempertahankan kelembapan media tanam. Yang kedua, untuk campuran pupuk kompos. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanaman dan tanah. Yang keempat, untuk mengemburkan tanah. Yang kelima, mengatur pH atau tingkat keasaman tanah dalam situasi tertentu. Yang keenam,
menyuburkan tanah karena kandungan mineral arang sekam ini adalah unsur hara bagi tanaman. Yang ketujuh, memperbaiki tanah yang rusak akibat kontaminasi dengan bahan kimia. Yang kedelapan, menjaga sirkulasi udara pada media tanam. Dan yang kesembilan, untuk meningkatkan porositas kapasitas pada tanah. Ya teman-teman, banyak sekali kan manfaat dari arang sekam ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak punya waktu untuk membuat arang sekam ini ataupun lahan yang kurang memungkinkan untuk membuat arang sekam, teman-teman bisa membeli langsung di Taman Inspirasi dengan menghubungi nomor WA ataupun link di Shopee yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi ya. Silakan, kami tunggu pemesanannya dan semoga sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam penyajian video ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan sekalian, atau mungkin teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda bagaimana cara membuat arang sekam ini ya. Silakan bisa menulis di kolom komentar. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.